Hai Medsoster, bertemu kembali di channel Ensikloprog, Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Kali ini kita bercerita tentang grup band awal yang menandai progressive rock dunia. Mereka adalah seperti yang pernah ada cerita sedikit saya tentang siapa yang mengawali itu di Eropa atau di Amerika, yaitu The Beatles dengan The Beach Boy. Yang membawa pemberontakan terhadap musik pop itu, kalau orang Indonesia bilang ini adalah musik pop yang balelo gitu kan. Inilah Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band yang rilis pada tahun 1967 oleh grup The Beatles. Lewat album itu, The Beatles menginspirasi album musik kepada grup-grup band yang progresif yang lainnya, seperti Day of Future Past 1967 juga, yaitu milik The Moody Blues. Kemudian The Piper at the Gate of Dawn-nya Pink Floyd yang muncul pada tahun 1967 ketika gitarisnya sebelum diganti David Gilmour, masih gitaris yang lama, yaitu Syd Barrett, yang sungguh luar biasa psikodeliknya sehingga sampai kehidupannya menjadi psikodelik banget. Maksudnya jadi pemabuk dan lain sebagainya, sehingga di akhir-akhir hayatnya nanti ada yang tragis. Itu nanti di cerita tentang Pink Floyd yang lebih dalam. Kemudian banyak band-band yang lahir di tahun itu, musik-musik progresif di tahun itu, di tahun 1967. Misalnya album Freak Out dari The Mother of Invention yang dikepalai, yang leadnya adalah Frank Zappa. Album Freak Out itu sebetulnya lahir tahun 1966. Bisa dibilang banyak lagu dan lirik yang memiliki progressive sensibility, walaupun masih belum dimaksudkan sebagai album progresif gitu lah. Tapi mereka sudah berjuang tidak karu-karuan. Ini bisa didapat dari sumber sebuah majalah Rolling Stone misalnya. Ada juga seorang musisi yang sebetulnya jauh dari progresif. Dia adalah cenderung ballads ya. Dia adalah Bob Dylan di lagunya yang berjudul Like a Rolling Stone. Tapi dianggap progresif karena masalah durasi. Jadi waktu itu, era-era itu, band itu biasanya durasi mainnya cuma 2 menit, berapa menit kayak gitu kan. Tapi Bob Dylan ini mencoba untuk menjadi yang aneh, dia pakai 4 menit lebih dengan liriknya yang literatur, menggunakan keyboard sebagai instrumen utamanya. Waktu itu masih belum lahir synthesizer mungkin, sehingga mereka masih pakai keyboard gitu. Lalu albumnya King Crimson, The Court of the Crimson King, yang dirilis pada 1969. Album ini menggunakan Mellotron, di mana alat musik itu sungguh luar biasa di era itu gitu, serta memasukkan unsur klasik, jazz, dan simfonik orkestra. Setelah mendapat perhatian dengan tampil di depan 500 juta penonton ketika konser gratis Rolling Stone, maksudnya majalah Rolling Stone, di Hyde Park, album ini menjadi sukses besar dan mencapai nomor 5 di tangga lagu. Mungkin waktu itu masih di tangga lagu radio di Inggris. Dengan album perdana mereka, King Crimson menjadi salah satu band rock
progresif yang paling berpengaruh sepanjang masa dan mengkristalkan genre tersebut menjadi sesuatu yang unik dan mudah dikenali. Mengikuti jejak King Crimson, kemudian ada beberapa grup-grup yang lain yang mengikutinya, antara lain ada Jethro Tull, Yes, ELP, Pink Floyd, Mike Oldfield, Emerson, Lake and Palmer atau ELP, dan nah ini yang grup ini punya kekuatan simfonik banget dan fokus kekuatan instrumen musiknya yang luar biasa adalah di keyboard dan synthesizer, yaitu supergroup yang namanya Genesis. Genesis di era masih Peter Gabriel. Memang era keemasan musik progresif itu adalah di tahun-tahun 1970-an. Banyak sekali grup-grup progresif di sana yang bermunculan. Di Amerika, di Eropa, terutama di Inggris. Dan pada era 1972, Jethro Tull, sebuah band dari Inggris yang lahir di Lancashire, merekam dan merilis album progresif pertama mereka berjudul, Matt Soster pasti bisa menebak apa itu. Thick as a Brick. Album itu yang luar biasa, di mana ada satu lagu yang durasinya sampai 40 menit. Coba lagu apa? Ayo, Anda bisa cari sendiri. Saya sengaja tidak bercerita tuh. Anda bisa cari supaya agar Anda penasaran, maka cari album Thick as a Brick, kemudian Anda cari yang lagunya yang durasinya lebih dari 40 menit. Selain itu, Jethro Tull juga terpengaruh oleh seorang komedian yang namanya Monty Python. Maksud Jethro Tull mengolok-olok diri mereka sendiri, bukan mengolok-olok si komedian itu, tapi mengolok-olok musik progresif itu sendiri secara umum. Ironisnya, hal itu membuat penggemar dan kritikus menjuluki mereka sebagai band rock progresif yang serius sejak saat itu. Album ini memuncaki posisi pertama di Billboard 200 di Amerika Serikat dan nomor 5 di Inggris. Luar biasa bukan? Itulah, makanya jangan sampai progresif ini kita tinggalkan. Kita harus tetap memegang bahwa progresif itu adalah musik yang nakal, musik yang cerdas, musik yang punya kualitas intelektual yang luar biasa. Kira-kira begitu. Pada tahun yang sama, Genesis, seperti yang saya bilang tadi, merilis Foxtrot. Meskipun album tersebut berisi lebih dari satu lagu. Album tersebut menyertakan sebuah lagu berdurasi 23 menit. Nah, pasti sudah tahu dan bisa menebak kan? Supper's Ready. Album tersebut mencapai Album tersebut mencapai nomor 12 di Inggris dan menduduki puncak tangga lagu di Italia malah. Walaupun di Italia punya kelompok progresif sendiri. Itu nanti ada cerita sendiri ketika kita sedang piknik ke Italia. Karena kita nanti bisa piknik ke Italia, piknik ke Jerman, atau kemana, ke Jepang, bisa jadi semuanya. Karena kita ngomong tentang musik progresif dan ini adalah bagian dari ensiklopedia progresif rock tadi. Album mereka berikutnya adalah Sailing England by the Pond. Mereka mengolok-olok pemerintahan Inggris yang bisa dijual. Inggris ini sudah kacau ini. Mereka di dalam liriknya itu mengkritik negerinya sendiri. Bahwa Inggris ini mau dijual berapa pon. Kayak gitu-gitulah. Itu kalau Anda yang suka mengotak-atik lirik, di sana Anda bisa melihat para Matt Soster ada apa di dalam Sailing England by the Pond itu. Memuncaki posisi nomor 3 di Inggris. Band ini tampil di Top of the Pops. Tetapi Genesis menolak untuk itu. Karena padahal itu adalah sesuatu yang langka, tapi mereka tidak menyukai itu karena mungkin nama itu membuat hancur sebuah grup yang sudah besar. Top of the Pops itu ya mungkin karena mereka membuat genre yang progresif itu ya seperti yang saya bilang bahwa itu adalah intelektual, ini musik yang cerdas.
Sehingga mereka menghindari kok jadi top of the pop kayak gitu kira-kira gitu. Setahun kemudian pada tahun 1973, Mike Oldfield merilis album debutnya yang sangat penting, yaitu Tubular Bells melalui studio rekaman yang namanya Virgin Record. Awalnya penjualan album ini lambat, susah, nggak laku gitu kan. Tapi setelah musiknya digunakan dalam film yang terkenal, film horor waktu itu, The Exorcist, album ini mendapat perhatian sangat besar. Dunia dibuat goncang karena permainan yang atmosfer dan space itu lalu menjadi perhatian yang luar biasa bagi dunia. Semenjak Tubular Bell itu menjadi ilustrasi musik pada film The Exorcist tersebut. Pada tahun 74, Tubular Bells menduduki peringkat 1 di Inggris dan mencapai peringkat 3 di Amerika Serikat. Luar biasa kan? Itulah progresif. Makanya Matt Soster jangan meninggalkan musik ini. Musik ini adalah musik cerdas. Keren kan? Album ini terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia, ya kan? Karena genre ini sukses di kancah internasional, band-band rock progresif mulai bermunculan di Amerika Serikat dan di seluruh Eropa. Di Amerika Serikat ada Happy the Man, Kansas, Ethos, dan Fire Ballet. Eropa membanggakan Anyone's Duster di Jerman, Magma di Perancis. Magma ini agak nyeleneh nih nanti. Aneh pokoknya. Sebelum saya cerita Magma nanti, mungkin Matt Soster tertarik untuk mencari albumnya atau mendengarkan, silahkan. Dan sejumlah band dari Italia. Ini ada kelompok sendiri nanti dari Italia. Italio Progressivo, kayak gitu-gitulah bahasa Italia kayak gitu. Tempat genre ini menjadi sangat sukses. Meskipun band-band rock progresif menjamur di seluruh dunia, titik fokus pengembangan musikal dan kesuksesan komersial tetap berada di Inggris. Ya karena secara sejarah memang Canterbury itu sebuah kota di Inggris yang luar biasa ngurusi progresif kayak gitu. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 70-an, antusiasme terhadap genre ini mulai menurun. Sebetulnya enggak sih. Itu tergantung dari para Matt Soster yang pecinta progresif. Jangan mau progresif dianggap menurun. Anda harus terutama para musisi, bagaimana kita menghidupkan kembali musik ini. Karena sebagian muncul musik punk. Ada banyak lahir beberapa musik, kemudian progresif mulai diabaikan oleh para kritikus dan dikritik yang enggak lah. Biasa kritikus itu pekerjaannya memang begitu. Dia kalau enggak ngeritik enggak bisa makan gitu kan. Jadi kita yang dikritik itu harus punya semangat. Kemudian mulailah di tahun 70-an menuju 80 banyak grup-grup band yang mulai ganti formasi segala macam, terpengaruh macam-macam, banyak yang enggak gitu. Tapi karakter di pertengahan dekade itu masih tetap kukuh gitu. Yang dipertahankan seperti King Crimson, Yes masih tetap begitu, Genesis yang pola simfoniknya, dan Jethro Tull dan Pink Floyd yang begitu, dan beberapa progresif yang lain terus mengembangkan pola-pola yang seperti itu. Mereka mencoba untuk tidak lagi bermain musik yang bertele-tele, yang berpanjang-panjang, tapi mereka mencoba untuk praktis tapi tetap cerdas, seperti awal lahirnya musik progresif ini. Untuk episode ini saya akhiri sampai di sini, dan selanjutnya untuk channel berikutnya kita bertemu kembali di cerita yang lebih seru dari kelompok progresif rock dunia ini. Jadi kita terus selalu mengikuti ini. Oke? Ciao.